Bayangkan, hanya dalam hitungan jam, sebuah video sederhana bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia, menembus batasan budaya dan bahasa, menciptakan jutaan koneksi di antara kita. Apa yang membuatnya begitu menarik? Apa yang membuatnya kita tidak bisa berhenti membicarakannya? Hari ini kita akan membongkar rahasia di balik fenomena konten viral, baik dari perspektif psikologi, neuroscience maupun energi. Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu konten viral. Konten viral adalah segala bentuk media yang menyebar dengan sangat cepat melalui internet. Ini bisa berupa video, gambar, meme, artikel, atau bahkan tweet. Tapi apa yang membedakan konten viral dari konten biasa? Jawabannya terletak pada kekuatan penyebarannya. Konten viral tidak hanya dilihat, tapi juga dibagikan secara masif, menciptakan gelombang yang seakan tak terhentikan. Untuk memahami mengapa konten viral, kita perlu melihat dari kacamata psikologi. Manusia adalah makhluk sosial. Otak kita dirancang untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial kita. Inilah yang disebut dengan konformitas sosial. Kita cenderung mengikuti apa yang dilakukan orang lain, terutama jika kita melihat banyak orang lain yang melakukannya. Misalnya, ketika kita melihat sebuah video lucu yang dibagikan oleh teman-teman kita merasa terdorong untuk menontonnya juga. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang tertanam di dalam diri kita, sebuah naluri dasar untuk mengikuti kelompok. Lalu ada teori penularan sosial. Ide atau tren dapat menyebar seperti virus. Ketika satu orang terpapar, mereka dapat menularkan ide tersebut ke orang lain, dan begitu seterusnya. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin cepat penyebarannya. Hal ini mirip dengan cara penyebaran penyakit menular, namun dalam konteks sosial. Kita menjadi pembawa pesan yang terus bergerak, menyebarkan ide dan tren ke segala penjuru. Faktor ketiga adalah emosi. Konten yang memicu emosi kuat, baik itu tawa, air mata, atau kemarahan, cenderung lebih mudah viral. Emosi adalah pendorong kuat dalam perilaku manusia. Ketika kita merasakan sesuatu yang kuat, kita ingin berbagi perasaan itu dengan orang lain. Inilah mengapa video yang mengharukan atau meme yang sangat lucu cenderung menyebar lebih cepat. Emosi adalah bahan bakar yang menggerakkan mesin viralitas. Selain psikologi, neuroscience juga memberikan wawasan penting tentang mengapa konten bisa viral. Otak manusia adalah pusat dari semua aktivitas kita, termasuk bagaimana kita merespon dan membagikan sebuah konten. Salah satu teori kunci dalam neuroscience adalah tentang sistem reward otak. Ketika kita menemukan sesuatu yang kita anggap menarik atau menyenangkan, otak kita melepaskan dopamin, sebuah neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang dan kepuasan. Dopamin ini menciptakan sensasi kenikmatan yang mendorong kita untuk mencari pengalaman serupa lagi dan lagi. Inilah mengapa kita sering merasa terdorong untuk terus menonton video yang menghibur atau membaca artikel yang menarik. Sensasi ini juga mendorong kita untuk membagikan konten tersebut kepada orang lain, dengan harapan mereka juga akan merasakan hal yang sama. Neuroscience juga menjelaskan tentang resonansi sosial, yaitu bagaimana otak kita secara otomatis menyinkronkan diri dengan otak orang lain ketika kita berbagi pengalaman yang sama. Ketika kita tertawa bersama saat menonton video lucu atau merasa terharu bersama saat menonton video yang mengharukan, otak kita sebenarnya bekerja dalam pola yang mirip. Ia menciptakan rasa koneksi dan kebersamaan yang kuat, mendorong kita untuk terus berbagi dan terhubung. Tapi ada satu lagi faktor yang sering terlewatkan ketika kita berbicara tentang viralitas konten, yaitu energi. Teori energi mengatakan bahwa kita semua saling terhubung melalui energi yang kita pancarkan dan kita terima. Ketika kita melihat sesuatu yang penuh dengan emosi, seperti pasangan yang lagi jatuh cinta atau seseorang yang lagi sangat bahagia, kita bisa merasakan energinya dan terpengaruh olehnya. Contoh yang mudah kita pahami adalah ketika kita menonton video yang menggambarkan kebahagiaan murni atau cinta. Energi positif yang dipancarkan oleh orang-orang dalam video tersebut dapat dirasakan oleh penonton, sehingga membuat mereka merasakan senang dan ingin membagikannya kepada orang lain. Energi ini, baik positif maupun negatif, dapat menyebar dengan cepat, mempengaruhi banyak orang dalam waktu singkat. Kita menjadi antena yang menangkap dan menyebarkan frekuensi emosi. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat beberapa contoh konten viral di Indonesia dan analisis psikologis serta energi di baliknya.
Salah satu contoh yang mencolok adalah Om Telolet Om. Apa yang dimulai sebagai video lucu tentang anak-anak yang meminta supir bus untuk membunyikan klakson dengan cepat menjadi fenomena global. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, ada faktor kebaruan dan keunikan. Sesuatu yang tidak biasa cenderung menarik perhatian kita. Om Telolet Om adalah sesuatu yang unik dan berbeda dari rutinitas sehari-hari. Kedua adalah elemen kebahagiaan dan tawa yang universal. Anak-anak yang tertawa dan bersenang-senang adalah pemandangan yang menggembirakan bagi siapa saja, tidak peduli latar belakang budaya mereka. Dan yang ketiga, energi kebahagiaan yang dipancarkan oleh anak-anak ini terasa begitu kuat, sehingga membuat kita semua ingin berbagi dalam kebahagiaan tersebut. Ini adalah bentuk murni dari energi positif yang menular. Contoh lainnya adalah video parodi lagu Lagi Cantik. Video ini menjadi viral karena memiliki kombinasi musik yang catchy dan humor yang relatable. Menurut teori psikologi, humor adalah salah satu alat yang paling efektif untuk menciptakan koneksi sosial. Ketika kita tertawa bersama, kita merasa lebih dekat dan terhubung. Dan dari perspektif energi, tawa dan kegembiraan memiliki energi yang bisa menular ke orang lain dengan cepat. Energi tawa adalah salah satu energi yang paling kuat yang bisa menyebar dengan cepat. Tidak hanya itu, video seperti anak rantau balik kampung juga menunjukkan kekuatan nostalgia dan kebanggaan budaya. Ketika kita melihat sesuatu yang mengingatkan kita pada kampung halaman atau identitas budaya kita merasa bangga dan ingin berbagi perasaan itu dengan orang lain. Dari sudut pandang energi, kenangan dan perasaan nostalgia membawa energi yang mendalam yang bisa menyentuh hati banyak orang. Ini adalah energi yang menarik kita kembali ke akar kita, menghubungkan kita dengan masa lalu. Tapi tunggu dulu, psikologi dan energi bukan satu-satunya faktor yang membuat konten bisa viral. Personal branding juga memainkan peran penting. Personal branding adalah bagaimana seseorang memposisikan dirinya di mata publik. Contohnya kita lihat para influencer atau selebriti. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat hampir apa saja menjadi viral. Mengapa? Salah satu alasannya adalah kepercayaan dan koneksi emosional yang telah mereka bangun dengan audiens mereka. Ketika seseorang yang kita kagumi atau percayai membagikan sesuatu, kita cenderung lebih tertarik dan lebih mungkin untuk membagikannya juga. Ini adalah efek domino dari reputasi dan pengaruh personal. Mereka telah membangun pondasi yang kuat di mana audiens merasa terhubung dan ingin ikut serta dalam apa yang mereka bagikan. Personal branding yang kuat adalah aset berharga dalam dunia yang penuh dengan informasi. Selain itu, personal branding yang kuat menciptakan loyalitas dan rasa kepemilikan di antara audiens. Ketika kita merasa menjadi bagian dari komunitas atau pengikut setia seseorang, kita ingin mendukung dan mempromosikan mereka. Ini adalah bentuk keterikatan emosional yang kuat yang mendorong kita untuk terus berpartisipasi dan membagikan konten mereka. Personal branding adalah menciptakan hubungan yang mendalam dan bermakna dengan audiens. Tidak semua konten viral membawa dampak positif. Ada juga yang justru membawa dampak negatif yang signifikan. Mari kita lihat beberapa contoh kasusnya. Salah satu contoh kasus yang cukup terkenal adalah Tide Pod Challenge. Pada awal 2018, sebuah tantangan viral muncul di media sosial di mana remaja dan anak-anak menantang satu sama lain untuk menggigit atau mengunyah deterjen cair berbentuk kapsul. Ini bukan hanya berbahaya, tapi juga berpotensi mematikan. Banyak laporan tentang keracunan dan cedera serius yang diakibatkan oleh tantangan ini. Walau akhirnya dihentikan oleh kesadaran publik dan tindakan tegas dari platform media sosial, kerusakan sudah terjadi. Contoh lainnya adalah penyebaran berita palsu atau hoax. Di era digital ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan sebelum kebenaran diverifikasi. Salah satu contoh yang menghebohkan adalah berita palsu tentang vaksin yang dikaitkan dengan autisme. Berita ini menyebabkan ketakutan yang meluas dan penurunan tingkat vaksinasi di berbagai tempat, yang akhirnya berkontribusi pada kembalinya penyakit-penyakit yang seharusnya sudah terkendali, seperti campak. Ini menunjukkan betapa berbahaya konten viral yang menyebarkan informasi yang salah. Kasus lain yang meresahkan adalah cyberbullying. Konten viral yang menghina atau mengejek seseorang dapat menyebar dengan cepat, menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang berat. Misalnya kasus seorang remaja yang mengalami perundungan online setelah videonya diejek secara luas. Tekanan sosial yang dihasilkan dari viralitas konten ini negatif.
Dan ini bisa sangat merusak mental dan emosional korbannya, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan tindakan bunuh diri. Dari semua contoh ini, kita bisa melihat betapa pentingnya bertanggung jawab dalam menciptakan dan menyebarkan konten. Sebagai pengguna internet, kita harus selalu berhati-hati dan kritis terhadap apa yang kita konsumsi dan bagikan. Pastikan informasi yang kita sebarkan benar dan tidak merugikan orang lain. Viralitas konten adalah fenomena yang kompleks dan menarik. Dari perspektif psikologi, neuroscience, dan energi, kita bisa memahami bagaimana dan mengapa konten tertentu dapat menyebar dengan begitu cepat. Tapi ingatlah, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar. Mari kita gunakan pengetahuan ini untuk menyebarkan kebahagiaan, pengetahuan, dan inspirasi, bukan untuk menyebarkan kebencian atau kepalsuan. Teruslah berbagi, tapi selalu bijaklah dalam berbagi. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi dunia digital dengan penuh keajaiban dan tantangan. Terima kasih telah menonton.